Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan sungai yang jernih, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Budi. Budi dikenal di seluruh desa karena kejujurannya. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua di sebuah gubuk sederhana. Meskipun hidup dalam kemiskinan, ibunya selalu menasihati Budi untuk selalu berpegang teguh pada kejujuran, apapun yang terjadi. Kejujuran adalah kekayaan yang paling berharga, nak. Begitu kata ibunya. Suatu hari, saat sedang berjalan pulang dari pasar, Budi menemukan sebuah dompet kulit yang tebal di pinggir jalan. Ketika ia membukanya, matanya terbelalak. Di dalamnya ada banyak sekali uang emas, lebih banyak dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Ada juga secari kertas dengan nama dan alamat pemiliknya, seorang saudagar kaya dari kota sebelah bernama Pak Tirtayasa. Seketika, pikiran Budi berkecamuk. Dengan uang sebanyak ini, ia bisa membeli rumah baru yang nyaman untuk ibunya. Mereka tidak perlu lagi khawatir soal makanan atau pakaian. Mereka bisa hidup mewah. Tapi kemudian, suara ibunya terngiang di telinganya. Kejujuran adalah kekayaan yang paling berharga. Budi tahu apa yang harus ia lakukan. Uang ini bukan miliknya. Mengambilnya sama saja dengan mencuri, dan itu akan menyakiti hati ibunya. Tanpa ragu lagi, Budi memutuskan untuk mengembalikan dompet itu. Perjalanan ke kota sebelah tidaklah mudah. Ia harus berjalan kaki puluhan kilometer, melewati hutan lebat, dan menyeberangi sungai. Ia berjalan sepanjang sisa hari itu. Ketika malam tiba, ia beristirahat di bawah pohon besar, memeluk dompet itu erat-erat agar tidak hilang. Perutnya keroncongan karena lapar, tapi ia tidak berani menggunakan sedikit pun uang di dalam dompet itu untuk membeli makanan. Baginya, uang itu adalah amanah yang harus dijaga. Keesokan paginya, Budi melanjutkan perjalanannya dengan semangat baru. Akhirnya, setelah berjalan hampir sepanjang hari, ia tiba di kota. Kota itu sangat berbeda dari desanya. Bangunan-bangunannya tinggi dan megah. Jalanannya ramai, dengan kereta kuda dan orang-orang berpakaian bagus. Budi merasa sedikit minder dengan pakaiannya yang lusuh. Tapi ia menguatkan tekadnya. Ia mencari alamat yang tertera di kertas, dan akhirnya menemukan sebuah rumah yang sangat besar dan indah, seperti istana. Dengan jantung berdebar kencang, Budi memberanikan diri mengetuk pintu gerbang yang tinggi. Seorang penjaga dengan wajah galak membukakan pintu. "Ada apa, anak kecil? Ini bukan tempat bermain," kata penjaga itu dengan ketus. Dengan suara sedikit gemetar, Budi menjelaskan tujuannya. "Saya menemukan dompet milik Tuan Tirtayasa, dan saya ingin mengembalikannya," ujar Budi sambil menunjukkan dompet kulit itu. Penjaga itu tampak terkejut. Ia menatap Budi dari atas ke bawah, lalu menyuruhnya menunggu sementara ia masuk ke dalam untuk melapor. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya yang berpakaian rapi keluar. Itulah Pak Tirtayasa, saudagar kaya pemilik dompet. Wajahnya tampak cemas, namun berubah menjadi lega saat melihat dompet di tangan Budi. "Oh, syukurlah, aku sudah mencarinya kemana-mana. Aku pikir sudah hilang selamanya," katanya sambil memeriksa isi dompet. Semua uang emasnya masih utuh. Tidak kurang satu keping pun. Pak Tirtayasa sangat terkesan dengan kejujuran Budi. "Anak muda," katanya dengan suara hangat, "kamu telah berjalan sejauh ini untuk mengembalikan dompetku. Kamu pasti lelah dan lapar." Ia kemudian mengajak Budi masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, Budi disuguhi makanan dan minuman yang lezat. Belum pernah seumur hidupnya ia merasakan hidangan seenak itu. Sambil makan, Budi menceritakan tentang kehidupannya di desa dan nasihat ibunya tentang kejujuran. Pak Tirtayasa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia sangat tersentuh oleh cerita Budi dan prinsip hidup yang dipegangnya. "Ibumu adalah wanita yang bijaksana, dan kamu adalah anak yang luar biasa," puji Pak Tirtayasa. Sebagai tanda terima kasih, Pak Tirtayasa ingin memberikan imbalan kepada Budi. "Ambillah beberapa keping emas ini sebagai hadiah atas kejujuranmu," katanya sambil menyodorkan sekantong kecil uang emas. Namun, Budi dengan sopan menolaknya. "Terima kasih, Tuan, tapi saya tidak bisa menerimanya. Saya mengembalikan dompet ini bukan untuk mendapatkan hadiah. Saya melakukannya karena itu adalah hal yang benar," jawab Budi dengan tulus. Jawaban Budi membuat Pak Tirtayasa semakin kagum. Ia melihat potensi besar dalam diri anak laki-laki yang jujur dan berprinsip ini. Ia berpikir sejenak, lalu sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. "Baiklah Budi, aku menghargai prinsipmu," kata Pak Tirtayasa. "Tapi aku punya tawaran lain. Aku melihat kejujuran dan ketulusan dalam dirimu, kualitas yang sangat langka dan berharga. Aku ingin kamu bekerja untukku. Aku akan mengajarimu cara berdagang, dan aku akan memastikan kamu dan ibumu memiliki kehidupan yang layak." Mata Budi berbinar mendengar tawaran itu. Ini adalah kesempatan emas untuk mengubah nasibnya dan membahagiakan ibunya. Bukan dengan cara yang instan,
tetapi melalui kerja keras dan bimbingan orang yang tepat, ia bisa belajar suatu keahlian yang akan berguna seumur hidupnya. Apakah Tuan serius? Tanya Budi, tidak percaya. Sangat serius, jawab Pak Tirtayasa sambil tersenyum. Budi dengan senang hati menerima tawaran itu. Pak Tirtayasa tidak hanya menepati janjinya, tetapi juga memberikan lebih. Ia membangunkan sebuah rumah yang layak untuk Budi dan ibunya di dekat kediamannya. Ibunya sangat terharu dan bangga melihat putranya. Lihat nak, Tuhan membalas kejujuranmu dengan cara yang jauh lebih indah, bisik ibunya sambil memeluk Budi. Di bawah bimbingan Pak Tirtayasa, Budi belajar dengan cepat. Ia tidak hanya belajar tentang angka dan perdagangan, tetapi juga tentang integritas dan cara memperlakukan orang lain dengan adil. Kejujurannya menjadi fondasi karakternya. Ia dipercaya oleh semua orang, baik oleh Pak Tirtayasa, para pekerja lain, maupun para pelanggan. Dalam beberapa tahun, Budi tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan terampil. Ia menjadi tangan kanan Pak Tirtayasa yang paling dipercaya. Ketika Pak Tirtayasa semakin tua dan memutuskan untuk pensiun, ia menyerahkan seluruh usahanya kepada Budi. Budi, anak desa miskin yang dulu hanya punya kejujuran sebagai hartanya, kini telah menjadi seorang saudagar yang sukses dan dihormati. Namun, kesuksesan tidak mengubah Budi. Ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati, jujur, dan dermawan. Ia tidak pernah melupakan asal-usul ia dan nasihat ibunya. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang di desanya dan mereka yang membutuhkan. Ia membangun sekolah, memperbaiki jembatan, dan memberikan modal usaha bagi para petani. Kisah Budi menjadi legenda. Cerita tentang anak jujur yang menemukan dompet dan mengembalikannya, lalu menjadi saudagar sukses, diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah itu bukan hanya tentang hadiah materi, tetapi tentang hadiah yang jauh lebih besar, kepercayaan, kehormatan, dan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik melalui jalan yang benar. Kejujuran Budi tidak hanya memberinya kekayaan, tetapi juga memberinya kehidupan yang penuh makna dan keberkahan. Pesan dari cerita ini sangatlah jelas. Kejujuran mungkin terasa sulit pada awalnya. Mungkin ada godaan untuk mengambil jalan pintas. Tetapi pada akhirnya, kejujuran akan selalu membawa kita pada kebaikan. Ia adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik. Dan seperti yang dialami Budi, hadiah dari kejujuran seringkali jauh lebih besar dan lebih abadi daripada keuntungan sesaat yang bisa didapat dari ketidakjujuran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita inspiratif ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.